Halo, selamat berjumpa kembali di channel saya Inovai Vlog. Masih bahasan mengenai VTube. Akhir-akhir ini, hari-hari ini mulai gencar lagi terdengar berita-berita miring mengenai VTube, baik itu di media online maupun di media televisi. Jadi berita yang sempat muncul di bulan Juni 2020 yang menyatakan OJK bahwa YouTube itu ilegal segala macam, kembali di blow up lagi, dan sekarang semakin beritanya semakin meluas. Jadi ini membuat kekhawatiran untuk member-member YouTube yang sudah bergabung yang baru bergabung maupun yang sudah lama bergabung juga mulai khawatir, dan terutama member-member baru yang belum terlalu paham sistem kerjanya YouTube, ataupun calon-calon member yang akan bergabung pun jadi berpikir 2-3 kali untuk bergabung ke YouTube. Oke, sekarang pada video kali ini akan saya bahas kalau masalah perizinan OJK itu sebenarnya, kalau OJK menganggap ilegal itu memang dulu ada statement dari OJK seperti itu. Cuman itu karena miskomunikasi saja dengan manajemen YouTube. Jadi pihak OJK menganggap YouTube itu perusahaan investasi ilegal. OJK menganggap YouTube perusahaan investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat. Padahal tidak 1% pun, tidak 1 rupiah pun perusahaan VTube menerima uang pendaftaran dari member VTube yang baru. Untuk masalah itu sebenarnya bukan ranahnya OJK tapi Kominfo. Ya, masalah itu nanti akan saya bahas di lain waktu. Yang sekarang akan saya bahas yaitu mengenai banyak pula yang menganggap VTube itu menganut skema Ponzi. Nah, ini yang akan saya bahas sekarang, apakah VTube itu mengandung skema Ponzi. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Ini ada salah satu opini dari pengguna Facebook yang dia beropini seperti yang tertera di layar. Jadi dia menganggap bahwa VTube berbohong karena bisnis periklanan di VTube itu hanya penyamaran. Aslinya adalah skema Ponzi alias arisan berantai. Jadi Anda kemungkinan jadi korban atau mengorbankan orang lain. Anda kemungkinan dimaling atau menjadi maling. Oke, akan saya bahas. Jadi dia menganggap VTube berbohong karena bisnis periklanan di VTube itu hanya penyamaran. Menurut opini dia seperti itu. Oke, akan kita buktikan ya. Sekarang kita buktikan apakah memang aplikasi VTube ini cuma berkedok iklan, jadi sebenarnya tidak ada sama sekali dia perusahaan periklanan. Jadi apabila akun kita sudah kita upgrade ke dalam akun bisnis, kita selaku member VTube bisa beriklan di aplikasi VTube. Caranya gimana? Yaitu kita masuk ke menu post, masuk ke advertisement maksud saya. Kemudian bisa kita pilih iklan kita nanti berbentuk video atau gambar. Biasanya yang banner atau gambar itu lebih murah. Kita coba yang gambar. Kita pilih dulu tipenya. Kita pilih yang gambar. Kemudian nanti kita masukkan gambar yang mau kita kirim. Kalau sudah, kita masukkan judul, kita masukkan deskripsi,
kita kasih link kalau ada, kemudian kita masukkan kategorinya, kemudian kita masukkan jenis kelamin, umur, kota, kemudian kita pilih. Nah ini misalkan kita bisa memilih paket pembayaran yang pilihannya cukup lumayan banyak tadi. Kita coba pilih yang Kickstart Package 3, itu display stay 10 hari, display time-nya 20.000, harga kita beriklan ini di payment methods ini harganya yaitu 50,0 VP. Jadi kita bisa beriklan di aplikasi VTube dengan membayar sejumlah 50 VP. Jadi VP itu bisa kita pergunakan untuk beriklan di VTube. Jadi VP itu kegunaannya bukan hanya untuk member yang baru bergabung untuk Fast Track, tetapi juga kita gunakan untuk beriklan di VTube. Oke, seperti itu penjelasannya. Kemudian selanjutnya katanya skema Ponzi itu oper-operan uang member baru ke member lama, dan VTube menganut skema tersebut. Dia sampai memberikan contoh sedemikian rupa. Menurut dia, VTube itu hanya oper-operan uang dari member baru ke member yang lama. Jadi anggapan beliau itu VP itu kita jual ke member baru yang mau membeli VP. Jadi dia sampai memberikan contoh sedemikian rupa. Jadi yang benar di VTube itu VP itu bisa kita jual ke member siapapun itu, biar itu member baru ataupun dia member lama, apakah dia upline kita, apakah dia leader kita, semua siap menampung VP kita. Jadi tidak harus kita jual ke member VTube yang baru, karena VP tidak hanya kita pakai untuk Fast Track, tidak hanya kita gunakan untuk Fast Track, tetapi juga bisa kita pakai untuk beriklan di VTube seperti yang barusan saya sampaikan. Jadi ini sangat tidak benar. Selanjutnya beliau katanya bilang member baru dipaksa untuk beli VP supaya bisa terus menonton iklan. Nah ini juga tidak benar. Jadi member baru itu daftar 100% gratis dan tidak pernah ada paksaan untuk member baru untuk membeli VP. Jadi Fast Track atau beli VP itu adalah bebas, terserah dia mau beli VP untuk Fast Track monggo, mau jalan di gratisan juga monggo, tidak pernah ada yang memaksakan. Oke, paham ya? Yang selanjutnya dia mengatakan katanya perusahaan Future View Tech itu mendapatkan komisi puluhan persen dari member baru yang oper-operan uang atau menjual beli VP ke member yang lama. Jadi ini juga tidak benar, karena potongan penjualan VP itu nanti akan didistribusikan kembali oleh perusahaan untuk mereka-mereka member VTube yang sudah punya peringkat, baik itu bronze, silver, gold, platinum hingga diamond. Jadi bukan potongan VP yang
kita jual itu bukan masuk ke perusahaan, tetapi kembali didistribusikan untuk bonus kepada member-member yang sudah mencapai peringkat tertentu, yang berprestasi, istilahnya seperti itu. Jadi ini juga tidak benar. Lalu apakah VTube akan bubar? Silakan dibaca. Katanya, jika tidak ada lagi member baru yang bergabung, maka member lama tidak bisa menjual VP. Jadi dia beranggapan kalau sudah tidak ada member baru yang bergabung, maka VP yang sudah kita kumpulkan tidak akan ada yang membeli. Kemungkinannya seperti itu. Jadi ini juga salah ya. Jadi hingga detik ini pun di EC Exchange Counter, website khusus jual beli VP antar member VTube, itu jumlahnya mungkin bisa jutaan orang yang mengantri. Kita lihat saja langsung ke website EC dari VTube. Kita lihat data dan fakta nyata. Jadi ini di sini database-nya semua ada. Orang yang mau menjual VP itu sangat langka. Jadi ini sampai di database sudah tidak ada lagi daftar orang yang menjual VP. Padahal di dalam database transaksi yang sudah terjadi ini hampir tiap detik itu pasti ada transaksi yang masuk. Ini semua data-data transaksi yang terrecord di dalam website EC. Ini tiap menit, tiap detik ada transaksi. Bisa dihitung, ini tiap hari mungkin ada ribuan transaksi jual beli VP antar member. Dengan transaksi yang sebanyak ini pun, kalau kita lihat di database orang yang mau mencari VP, ini jumlahnya juga mungkin kalau Anda mau menghitung bisa ribuan, ratusan ribu, atau bahkan jutaan orang yang mengantri untuk membeli VP kita. Ini data real, database yang sebenarnya tidak ada editan, tidak ada manipulasi, semua data fakta real sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini coba saya buka terus dan tidak pernah ada habisnya orang mencari VP, orang ingin membeli VP. Jadi ini padahal baru di fase pertama. VP itu sangat susah kita untuk mencarinya. Kita membeli VP itu sangat-sangat sulit karena VP sangat langka. Orang yang mencari VP sangat banyak, sedangkan orang member VTube yang menjual itu masih sangat minim. Jadi sangat tidak berimbang sekali antara orang member yang menjual dan member yang akan membeli VP. Ini tidak pernah habis-habis. Ini saya buka datanya, ini sangat-sangat banyak sekali orang yang member VTube yang akan mencari VP. Tidak ada member yang baru yang bergabung pun. Ini beberapa bulan ke depan ini orang member VTube masih mengantri loh mencari VP. Jadi tetap terbantahkan. Katanya kita kesulitan menjual VP kita apabila tidak ada member baru yang bergabung, itu sangat tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu semua, demikian tadi penjelasan singkat saya mengenai sistem kerja VTube. Di dalam VTube itu sama sekali tidak ada skema Ponzi seperti yang diopinikan oleh
orang-orang di luar VTube yang belum bergabung sama VTube dan dia hanya berdasarkan opini-opini pribadi. Tetap semangat terus menjalankan VTube. Satu hati, satu komando. VTube Go Diamond.